akan ibadah melalui online. Pastikan kalian bersiap-siap di rumah masing-masing ya. Pastikan kalian sudah mandi, sudah bersih, dan tetap berpakaian rapi. Karena walaupun di rumah saja, kita tetap serius. Pakaian rapi menolong kita bersikap serius. Sebaliknya, pakaian asal-asalan membuat kita juga cenderung bersikap santai. Persiapkan Alkitab kalian ya teman-teman. Pastikan kalian mengikuti semua pujian, doa, dan firman yang diberitakan. Dan jangan lupa tetap memberikan persembahan bagi Tuhan. Teman-teman kumpulkan dalam amplop khusus dan nanti bisa dibawa saat datang ke gereja. Selamat beribadah dan terima berkat Tuhan. Salam adik-adik, terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Darlin dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan Happy New Year 2023. Kiranya kasih Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua sepanjang tahun ini. Kita patut bersyukur Tuhan sudah menolong, memberkati di tahun lalu. Kiranya tahun ini adik-adik boleh menjadi anak yang taat, anak yang pintar, menjadi saksi dimanapun berada, dan menjadi berkat. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Selamat tahun baru adik-adik. Tuhan Yesus berkati kalian. Di tahun yang baru ini kalian akan bertambah pintar belajarnya dan tambah mengasihi Tuhan Yesus. Shalom. Happy New Year teman-teman. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati hadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah.
Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Shalom adik-adik. Balik lagi dengan Kak Hizkia dan Kak Claudia. gimana nih kabarnya adik-adik? sehat-sehat ya. Iya, pasti sehat-sehat dong. Sekarang kita akan mau ngapain? Mau memuji Tuhan. Yeay, sekarang kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, Kak Claudia akan bantu kita untuk dalam doa. Oke. Ya, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau telah memberkati kami, memberikan kami kesempatan Tuhan. Dan sekarang Tuhan kami mau memuji nama-Mu Tuhan, Kau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke. Bangkit berdiri ya, adik-adik. Daki gunung yang tinggi, ku turun membayang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun membayang dalam.
sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama 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 melayani Tuhan. Yeay! Ternyata capek sekali ya. Yes, capek sekali. Lumayan loh. Oke adik-adik, sekarang kita akan bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari adik-adik kita nyanyikan ini lagi lebih sungguh-sungguh lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai
minta pejamkan matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu pada ibadah hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau berkati Tuhan supaya apapun yang kami dengarkan bisa menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Senang bisa berjumpa kembali dengan adik-adik pagi hari ini. Kak Fani akan berbagi cerita tentang Alkitab. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, Kak Fani mengajak adik-adik semua tutup mata, tundukkan kepala, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami bisa ada kembali untuk datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami rindu dikuatkan, kami rindu juga untuk belajar akan firman Tuhan masuk di tahun 2023 ini. Hari yang pertama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita hari ini masuk di hari pertama, bulan pertama, tahun 2023. Dan sekarang kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhannya, Kak Fani mau kasih judul adalah Jangan Takut. Sekali lagi, judul firman Tuhannya adalah Jangan Takut. Nah, kita akan baca bersama-sama di dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Tapi sebelumnya Kak Fani mau tanya, apa yang sepanjang tahun 2022 yang menjadi ketakutan adik-adik? Mungkin adik-adik juga pernah mengalami ketakutan. Orang tua adik-adik pun juga mengalami ketakutan. Nah, kalau kita flashback ke belakang, ya kita ingat-ingat kembali ke belakang di tahun 2022, itu kita masih hidup berdampingan dengan COVID-19. Nah, COVID-19 juga merupakan sebuah ketakutan. Bukan hanya bagi orang tua, tapi juga bagi adik-adik. Makanya adik-adik masih ada yang tahun kemarin belajar mungkin secara online. Tapi mulai belajar secara offline. Nah, yang pertama, COVID-19 juga menjadi sebuah ketakutan buat semua orang termasuk anak-anak. Ketakutan apa lagi tahun 2022 yang kita sudah hadapi? Ya, kalau adik-adik lihat, baca berita di tahun kemarin itu ada yang namanya gempa bumi yang terjadi di mana? Ada yang tahu? Ya, di Cianjur. Ya, itu gempa bumi. Ya, mungkin adik-adik juga pernah ngalamin ya. Waktu tahun kemarin ya, mungkin lagi belajar atau mungkin lagi di rumah, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Ternyata itu pusatnya ada di Cianjur adik-adik. Nah, waktu gempa bumi terjadi kan kita juga mengalami ketakutan ya. Nah, lalu apa lagi yang terjadi tahun kemarin? Wah, banjir. Banjir yang melanda kota Jakarta. Ya, bahkan menjelang Natal sudah mulai terjadi banjir. Bahkan sampai awal tahun 2023 ini BMKG mengatakan bahwa akan terjadi banjir, akan terjadi hujan lebat. Ya, makanya harus waspada. Nah, itu adalah beberapa ketakutan-ketakutan adik-adik yang terjadi di tahun kemarin. Kak Fani berdoa supaya tahun 2023 ini kita tidak lagi tinggal di dalam ketakutan. Ayo, yang percaya katakan amin. Nah, sekarang kita akan baca firman Tuhannya di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kak Fani akan baca ya buat adik-adik. Adik-adik bisa lihat ya di layar ya ada ayatnya. Kak Fani tulis dalam PowerPoint. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka. Berkata kepada siapa? Mereka. Merekanya siapa? Ya, murid-murid Tuhan Yesus.
Marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus berkata nih kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, adik-adik, Kak Fani percaya adik-adik pernah baca cerita ini. Waktu itu Yesus sedang ada dalam sebuah perahu bersama dengan murid-muridnya, yang menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke tengah danau. Itu adalah Tuhan Yesus. Bertolaklah ke seberang, dibilang begitu. Nah, tapi sementara mereka sedang ada dalam perahu nih adik-adik, ternyata perahu mereka itu dilanda atau menghadapi badai tofan. Angin yang sangat deras. Nah, kemarin kan bahkan mungkin sampai hari ini kita sedang menghadapi angin yang sangat besar nih. Angin yang sangat deras nih di Indonesia. Nah, angin itu membuat banyak air masuk ke dalam perahu mereka. Mereka sangat ketakutan adik-adik. Ya mungkin ketakutan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu ya mereka takut tenggelam. Ya mereka takut mati mungkin. Atau mereka ya mungkin ada yang bisa berenang, ada yang gak bisa berenang. Ya kalau perahu-perahu mereka tiba-tiba tenggelam, oleng. Ya kan, mereka harus bisa berusaha menyelamatkan diri. Nah, siapa adik-adik yang sudah bisa berenang? Coba angkat tangan. Ada? Oh, ada. Siapa yang belum bisa berenang? Ada? Oh, ada juga tuh yang belum bisa berenang. Nah, murid-muridnya itu ketakutan. Kenapa? Karena perahu mereka itu hampir tenggelam. Coba lihat ya, ayat 38. Ayat 38 tadi. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Wah, ternyata di tengah-tengah ketakutan murid-muridnya nih adik-adik, mereka membangunkan Tuhan Yesus. Mereka bilang, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Mungkin dalam bahasa sehari-harinya begini, "Tuhan, bangun dong. Ini kita mau mati nih Tuhan. Ayo dong, wake up gitu kan. Kalau engkau tidak bangun, kita nih mati semuanya." Nah, seringkali nih adik-adik, waktu kita mengalami ketakutan, kita langsung panik kan. Bener gak? Mungkin nih adik-adik sedang mandi nih di kamar mandi. Tiba-tiba lewat kecoa. Adik-adik takut gak? Ya mungkin ada yang teriak, "Mami," gitu ya, "Papi." Kenapa? Ada kecoa di kamar mandi. Nah, seringkali ketika kita takut nih adik-adik, kita teriak, kita panik. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Mereka teriak, "Guru, engkau tidak peduli apa kalau kita binasa?" Wah, nih waktu kita takut, dengar ya adik-adik ya, waktu kita takut, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Panggil siapa? Panggil Tuhan Yesus. Amin.
Ya panggil Tuhan tolong gitu kan. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus sembuhkan aku, bisa kesakit gitu ya. Tuhan Yesus, aku takut. Panggil Tuhan Yesus, berdoa sama Tuhan Yesus ya. Supaya apa? Supaya adik-adik menjadi beriman, menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus yang sanggup menolong adik-adik. Kak Fani aja kalau sedang mengalami ketakutan nih, ya Kak Fani langsung tutup mata, lipat tangan, berdoa. Tuhan Yesus tolong aku, Tuhan Yesus. Aku takut, aku khawatir. Ya aku berdoa, Tuhan Yesus tolong. Nah sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, waktu takut nih adik-adik jangan lupa berdoa. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus tentunya. Ya, jadi jangan lupa waktu adik-adik mulai takut nih seperti murid-murid, teriak aja, panggil Tuhan, tolong aku, God help me, gitu kan. Amin. Ya, jadi waktu takut jangan panik adik-adik. Ya, jangan panik. Panggil Tuhan Yesus. Nah, kalau adik-adik melihat orang tua adik-adik di rumah juga takut nih, ya, takut, adik-adik harus bilang sama orang tua adik-adik, "Pa, Ma, jangan takut. Kita berdoa sama Tuhan Yesus. Tahun 2022 aja Tuhan Yesus tolong kita. Tahun 2023 aku percaya Tuhan Yesus juga tolong papa dan mama, tolong aku." Ya. Jadi ingetin orang tua, papa mama di rumah juga supaya jangan takut, tapi berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, yang kedua kita lihat ya, di dalam ayat 38 di situ ada kalimat bilang begini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maksudnya apa? Waktu ada dalam perahu itu Yesus sedang tidur nyenyak. Bukan pura-pura tidur. Ya, matanya satu kebuka gitu kan. Bukan. Benar-benar pules tidurnya. Wah, mungkin sampai mimpi gitu ya Tuhan Yesus ya. Nah, jadi kenapa Yesus bisa di tengah-tengah badai nih, di tengah-tengah perahu yang mau tenggelam, kok Yesus tetap apa ya? Tetap tenang gitu ya. Tetap apa? Tetap santai aja gitu kan. Ternyata adik-adik di sini menunjukkan nih kepada kita nih adik-adik, Yesus tertidur di tengah badai itu artinya Yesus lebih berkuasa atas badai, atas apa? Angin yang besar waktu itu. Karena Yesus, karena dia adalah sumber damai sejahtera. Wah, keren. Coba nih, tahun 2023 nih, kata Bapak Presiden Joko Widodo, ini merupakan tahun yang gelap buat Indonesia. Maksudnya apa tuh Kak Fani? Ya, maksudnya pemerintah aja tidak bisa memprediksi adik-adik apa yang akan terjadi tahun 2023 ini. Ekonomi Indonesia akan terjadi seperti apa? Pemerintah nggak tahu. Tapi kalau adik-adik percaya, sudah berdoa kepada Tuhan Yesus tadi kan, jangan panik ya, berdoa kepada Tuhan Yesus. Maka yang kedua, Tuhan Yesus mampu menghadapi badai itu. Tuhan Yesus mampu tolong adik-adik, tolong Kak Fani gitu ya, tolong orang tua kita. Ya, kenapa? Karena Tuhan Yesus lebih besar dari ketakutan kita. Nah, tahun ini kan 2023, tahun buat adik-adik juga akan naik kelas kan. Dan dari kelas 1 akan naik ke kelas 2, dari kelas 2 naik ke kelas 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 6, 6 ke kelas 7, benar gak? Nah mungkin adik-adik juga mulai takut, aduh Kak, aku takut Kak, aku naik kelas gak ya Kak? Aku lulus gak ya Kak kelas 6? Nih adik-adik jangan takut. Waktu adik-adik sudah berdoa sama Tuhan Yesus, adik-adik harus yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong adik-adik.
Nih, Kak Fani kasih ingat ya, waktu Daud nih menghadapi Goliat yang tinggi besar, sedangkan Daud masih kecil, masih remaja. Goliat itu lebih tinggi, lebih besar daripada Daud. Apakah Daud takut? Tidak adik-adik. Karena Daud sudah melihat pertolongan Tuhan. Waktu sedang mengembalakan ternak-ternaknya tuh yang cuma 2 sampai dengan 3 ekor domba doang. Daud bisa melawan singa, bisa melawan beruang. Bukan karena Daud hebat, bukan. Kenapa? Karena Tuhan tolong Daud. Adik-adik masih ingat kan tahun 2022 adik-adik sudah ditolong sama Tuhan Yesus kan? Benar gak? Iya kan? Nah, tahun 2022 aja Tuhan Yesus sudah tolong kita. Kak Fani percaya tahun 2023 pun Tuhan Yesus pasti tolong adik-adik. Yang setuju katakan amin. Mana suaranya? Amin. Ya. Iya, Tuhan Yesus pasti tolong adik-adik. Jadi jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan kita itu lebih besar dari ketakutan kita. Ya, kasih tahu juga papa mama di rumah ya. Papa mama jangan takut. Tuhan Yesus tuh lebih besar dari masalah kita. Dari apa? Dari ketakutan papa mama. Kasih tahu ya. Jangan adik-adik aja yang sudah percaya sama Tuhan. Orang tua di rumah juga, papa mama juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup tolong papa mama. Amin. Nah, lalu di dalam ayat 39. Coba lihat dalam ayat 39 sampai ayat 40. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Waktu Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Wah, waktu murid-muridnya lihat adik-adik, tiba-tiba danau itu reda, anginnya mulai reda, tidak lagi besar, ombaknya tidak lagi besar, tenang lagi airnya. Murid-muridnya kaget. Dan Tuhan Yesus bilang, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Tuh, Tuhan marah loh sama murid-muridnya loh. Kenapa? Karena murid-muridnya ternyata nggak percaya kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Adik-adik, firman Tuhan datang nih hari ini ingatin Kak Fani, ingatin adik-adik. Supaya apa? Supaya kita tidak takut lagi. Tapi menjadi percaya. Coba ikutin Kak Fani. Aku mau menjadi percaya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Aku mau menjadi percaya. Amin. Ya, jadi tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang sanggup menolong adik-adik. Nah, sekarang Kak Fani mau kasih adik-adik sebuah nasihat ya. Nasihatnya begini. Ketidaktenangan murid-murid Yesus dalam menghadapi badai pada waktu itu akan berakibat fatal. Banyak hal dapat terjadi adik-adik ketika kita panik, takut dan khawatir. Nah, ketidaktenangan kita nih dalam menghadapi ketakutan, menghadapi masalah akan melumpuhkan iman kita kepada Tuhan. Artinya gini adik-adik, waktu adik-adik gak lagi percaya sama Tuhan, adik-adik mulai takut, khawatir dan khawatir. Adik-adik berarti tidak memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Ayo, jangan sampai kalah dengan ketakutan. Kalahkan ketakutan adik-adik, kalahkan ketakutan papa mama, kalahkan ketakutan Kak Fani dengan beriman kepada Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita baca ayat terakhir. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8. Baca sama-sama ya. Pelan-pelan aja.
1, 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, ayat hafalan adik-adik Yakobus 1 ayat 6 saja. Ya, Yakobus 1 ayat 6 saja. Kalimatnya seperti ini, ayat hafalan adik-adik. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sampai situ aja. Ya, jadi ayat hafalan adik-adik sampai situ aja. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Amin. Nah, itu ayat hafalan adik-adik. Jadi doa Kafani di tahun 2023 ini jangan takut. Percaya saja kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Jadi kasih tahu papa mama juga ya. Jangan takut Pak, jangan takut Ma. Percaya saja kepada Tuhan Yesus. Pasti akan tolong kita. Yuk, sekarang Kafani minta adik-adik angkat kedua tangan ya. Seperti ini. Ya, seperti ini angkat kedua tangannya. Ayo. Yuk, yang di depan, yang di tengah, di belakang. Nah, angkat tangannya dua-dua. Kafani berdoa ya buat adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Engkau ingatkan kami supaya kami tidak lagi takut di tahun 2023 ini. Karena Tuhan sudah tolong kami di tahun 2022. Aku percaya Tuhan berkati adik-adik Tuhan, anak-anakmu ini Bapa, dimanapun mereka berada saat ini. Baik mereka ada di gereja ikuti ibadah maupun di luar gereja, mungkin mereka ada di rumah, entah dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang sanggup menolong mereka. Berkati papa mama Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan untuk beriman percaya hanya kepada Tuhan Yesus yang sanggup menolong mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Siapkan persembahan kalian ya adik-adik. Masukkan dalam amplop atau celengan dan akhir bulan adik-adik dapat membawanya ke gereja. Selamat memberikan persembahan adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Happy holidays to you, your family, your friends. Happy holidays, Merry Christmas and a Happy New Year. Let's clap. We all do a little clapping. We all do a little clapping. We all do a little clapping. Christmas is here. Let's jump. We all do a little jumping. We all do a little jumping. We all do a little jumping. Christmas is here. Let's stomp. We all do a little stomping. We all do a little stomping. We all do a little stomping. Christmas is here.
We all do a little whispering. We all do a little whispering. We all do a little whispering. Christmas is here. Big voices. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Nah, gimana adik-adik firman Tuhannya? Ya, pastinya bagus ya dan memberkati kita semua ya, Kak. Iya. Oke, sekarang kita akan Nyanyi lagi. nyanyi lagi satu Ya. lagu. Bagi berdiri lagi yuk.